Saya Romo Servi Maria Vangohoy MSC. Saya ditugaskan sejak tahun 2018 sampai sekarang menjadi pastor kepala Paroki Grogol Gereja Santo Kristoforus yang juga membawahi Gereja Santo Polikarpus yang saat ini menjadi tempat kita melakukan acara ini. Gereja Santo Polikarpus itu punya sebuah sejarah yang panjang sekali dalam perjalanan sejarah gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kalau kita merunut ke belakang, gereja ini sebenarnya merupakan buah dari apa yang dulu ditanamkan oleh para misionaris Belanda. Gereja ini lahir kembali di tempat ini karena sejarah dulu bahwa Gereja Santo Kristoforus itu berawal dari wilayah Grogol. Pada tahun 1950-an, daerah ini adalah daerah rawa, daerah empang, bahkan daerah kuburan. Tetapi begitu banyak orang datang ke tempat ini, terutama para pegawai negeri yang Katolik. Mereka datang dan bersekutu. Sehingga mereka membangun persekutuan dalam gereja Katolik namanya komunitas-komunitas. Dua komunitas yang awal berdiri untuk menandai perjalanan gereja adalah komunitas WKRI dan juga komunitas pemuda yang saat itu di tahun 60-an itu didirikan di tempat ini untuk menandai sebuah perjalanan dari gereja ini dan gereja induknya Santo Kristoforus. Pada tahun itu, gereja dimulai dari wilayah Grogol ini di Jalan Makaliwe. Nah, kemudian pada tahun 64, itu gereja berpindah ke wilayah Jelambar. Di wilayah Jelambarlah didirikan gereja Santo Kristoforus tetap dengan menggunakan nama Grogol. Karena Grogol adalah awal mula dari perjalanan gereja itu. Kemudian sesudah gereja berpindah ke sana, perkembangan umat di tempat ini pun menjadi banyak. Lalu atas kebaikan dan kemurahan hati seorang umat maka menghibahkan tanah ini. Jadi gereja ini kembali didirikan untuk mengenang sejarah masa lampau di tahun 60-an dan gereja Santo Polikarpus itu didirikan dan diresmikan pada tanggal 2 April tahun 2011. Tahun 2011 itu gereja ini berdiri secara resmi sebagai sebuah stasi. Dalam gereja Katolik, stasi itu adalah sebuah gereja yang didirikan untuk melayani wilayah tertentu dengan tetap mengakar pada gereja induknya Santo Kristoforus. Maka sejak saat itu gereja ini menggunakan nama Gereja Stasi Santo Polikarpus sampai saat ini. Nama Polikarpus diambil karena dulu ketika gereja awal, wilayah ini hanya satu dan namanya Polikarpus. Maka wilayah itu kemudian memilih nama baru. Sesudah nama wilayah Santo Polikarpus itu dialihkan menjadi nama gereja Stasi, maka wilayah itu namanya wilayah Santa Helena. Sedangkan nama Polikarpus itu menjadi nama Stasi. Siapa Santo Polikarpus dalam gereja Katolik? Polikarpus itu adalah seorang imam. Dia menjadi seorang imam, kemudian diangkat sebagai seorang uskup. Dan tugasnya adalah melayani umat dengan keberanian yang luar biasa.
Dia hidup di awal abad pertama, di mana penganiayaan terhadap gereja Kristiani, umat Kristiani itu begitu kuat. Sehingga di awal abad-abad pertama itu, ada sebuah pepatah dalam bahasa Latin berbunyi begini. Semen est sanguis Christianorum. Darah para martir itu menjadi benih bagi iman Kristiani. Gereja itu lahir dan tumbuh dari berbagai tantangan, kesulitan yang dialami. Dan Polikarpus hidup di zaman itu di mana terjadi penganiayaan luar biasa. Maka ketika Santo Polikarpus diminta untuk menyangkal imannya, satu kalimat yang luar biasa dari Santo Polikarpus adalah dia mengatakan begini. Selama 86 tahun saya hidup dan Tuhan tidak pernah mengkhianati saya. Mengapa sekarang saya diminta untuk mengkhianati Tuhan yang begitu setia untuk saya? Maka dia kemudian dibunuh dengan dibakar hidup-hidup dalam usia yang sangat tua, 86 tahun. Tetapi dia mau mengatakan kepada kita bahwa nama Polikarpus itu menjadi sebuah nama yang mengajak umat sekalian untuk lebih berani memberikan kesaksian tentang iman dan tidak gampang goyah oleh tantangan, kesulitan, penderitaan atau apapun yang dialami di dalam kehidupan ini. Jadi itulah sekilas riwayat dari Santo Polikarpus yang dipakai untuk menjadi pelindung gereja Stasi ini. Soal pembangunan dan pendanaan gereja, saya sangka satu hal yang luar biasa, sedikit berbangga untuk umat Katolik. Saya sangka umat Katolik dimanapun itu selalu murah hati. Sehingga gereja ini meskipun dibangun pada saat kita mengalami krisis, tetapi gereja ini bisa berdiri karena seluruh umat turut berpartisipasi. Karena umat diajak untuk terlibat dalam sebuah keprihatinan besar, yakni membangun gereja ini sebagai sarana untuk umat Allah itu berhimpun, memuji memuliakan Tuhan, tetapi juga supaya mereka bersekutu, merawat dan mengembangkan imannya. Sehingga itulah panggilan yang membuat mereka setiap saat, meskipun di tengah segala kekurangan keterbatasan, mereka tetap bermurah hati untuk memberikan kontribusi dan memberikan sumbangan sehingga gereja ini bisa berdiri seperti sekarang. Tentu dengan bantuan dari umat Katolik yang berada di tempat-tempat lain, paroki-paroki lain di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Sebab memang ini benar-benar pembangunan gereja ini adalah 100% swadaya umat Katolik di paroki ini bersama dengan umat Katolik yang berada di paroki-paroki lain di Keuskupan Agung Jakarta. Saya Irantana Basuki, jabat saya sebagai Wakil Ketua Stasi Santo Polikarpus. Di sini saya dalam hal ini saya sebagai perencana dari gereja Stasi Santo Polikarpus sendiri. Konsep nuansa bangunan yang kita pakai yang itu kokoh, pemeliharaan murah, dan
lebih bisa memberikan kesakralan dalam bangunan itu sendiri dan memberikan keheningan di dalamnya. Bentuk yang kita buat di dalam gereja Stasi Santo Polikarpus bentuk semi gotik, bangunan yang megah, kokoh, sehingga membuat satu keagungan dan kebesaran Tuhan sendiri. Luas bangunan ini 2.250 meter persegi, luas tanah 1.362 dengan umat sekitar 600 orang. Lahan parkir di dalam gereja sekitar 30-an. Dan di situ kita bicara soal lantai per lantai. Lantai 1 digunakan untuk parkir, untuk ruang bina iman, untuk pastoran dan sekretariat. Ya, untuk lantai 2 ruang utama gereja, lantai 3 balkon, dan lantai 4 ruang serbaguna. Di dalam ini kita di dalam ruang lantai 2 ada ruang pengakuan dosa, ada juga kapel, ruang panti imam sendiri maupun ruang sakristi, ya, serta gudang untuk penyimpanan alat-alat. Patung di sini untuk lantai 2 itu ada Yesus, Hati Kudus Yesus, ada Bunda Maria, ada Pieta, ada Santo Yosef. Kemudian alat-alat kita buka, saya lihat di sini salib, korpus, kemudian tabernakel, kemudian meja altar, kemudian ambu untuk meja sabda, kemudian untuk meja pengumuman. Di sini juga ada kredensa, ada kursi untuk imam, putra altar. Ya, saya kira itu saja. Kaca patri yang kita desain di sini merupakan gambaran satu sel yang bisa berkembang, ya, sehingga memberikan nuansa bahwa kita orang Katolik, umat sendiri bisa berkembang, tumbuh dalam iman yang benar. Dan di sini juga ada kaca patri yang kita pakai untuk Yesus di Getsemane, untuk Polikarpus sendiri, untuk Paulus-Yanus, ya, maupun Yesus, Hati Kudus Yesus. Yang di atap itu kubah yang merupakan satu awal kejadian di mana penciptaan Allah sampai dengan isinya. Ya, seperti mulai awal dunia dijadikan, laut serta isinya ikan, kemudian binatang, dan terakhir manusia. Di dalam gereja ini kita dilengkapi dengan jalan salib 14 stasi
yang juga sebagai dekorasi ruangan berikut air condition. Itu juga kita juga ada bejana untuk baptis, bejana untuk air suci yang kita berikan dibuat pada hari Paskah sendiri. Ya. Gong juga ada, gong sendiri untuk gong pada konsekrasi, ya, maupun gong yang di luar untuk permulaan awal maupun akhir masuk. Ruang pengakuan dosa kita ada 2 karena bangunan ini juga tidak terlalu besar, tapi bisa mencakup untuk wilayah kita, baik Tomang maupun Grogol sendiri. Ya, Grogol itu ada 2, Grogol 1, Grogol 2. Tomang juga Tomang 1 sampai 4. Jadi umat bisa pengakuan di sini, dan untuk kapel adorasi juga kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Ya, di situ ada beberapa yang selalu kita buka, gitu, kira-kira gitu. Perubahan maupun pembaruan di bangunan ini sangat kecil karena kita memang desain sedemikian rupa untuk maintenance itu cost-nya kecil. Ya. Yang besar kemungkinan kalau ada kerusakan total, tapi sampai kita dari 2011 sampai 2023 kita hanya ada perbaikan tidak terlalu signifikan. Ya, itu kira-kira itu sesuai anjuran dari KAJ, semua untuk pemeliharaan diusahakan kecil. Itu kira-kira demikian. Nah, untuk umat disabilitas atau kebutuhan khusus itu kita ada baik melalui rem yang kita sediakan, bisa melalui lift. Kita ada 1 lift yang kita gunakan hampir kebanyakan untuk lansia. Ya, tapi bisa untuk rem, bisa lewat tangga. Di sini akses cukup banyak. Memang standar daripada bangunan apalagi fasilitas gereja itu kita sudah lengkapi semua. Baik kamar mandi disabilitas juga kita sediakan di lantai 1 maupun lantai 2. Kira-kira demikian. Nama saya Vincentius Dalbagati Riki Santoso, saya biasa dipanggil Riki. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Paroki Harian Paroki Grogol Gereja Santo Kristoforus. Masa periode saya adalah 2023 sampai 2026. Struktur kepengurusan di paroki kami itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu Dewan Paroki Harian, lalu kedua ada Dewan Paroki Inti, lalu yang ketiga adalah Dewan Paroki Pleno. Saya sedikit menjelaskan tentang Dewan Paroki Harian. Dewan Paroki Harian itu terdiri dari 1 pastor kepala, 2 pastor rekan, lalu kami ada perwakilan umat sebanyak 17 orang. Itu untuk DPH. Lalu untuk Dewan Paroki Inti itu terdiri dari DPH, lalu juga ada ketua-ketua seksi, ketua-ketua komunitas, dan juga koordinator wilayah. Di paroki kami ini ada 16 koordinator wilayah.
Lalu yang ketiga itu Dewan Paroki Pleno. Dewan Paroki Pleno itu terdiri dari DPH, DPI, dan juga ketua-ketua lingkungan. Kami mempunyai 86 ketua lingkungan. Untuk pelayanan kami sebagai ketua seksi atau kami Dewan Paroki Harian, kami satu periode itu 3 tahun. Dan kami bisa dipilih untuk 2 periode. Setelah itu kami tidak boleh lagi menjabat sebagai ketua atau Dewan Paroki Harian. Kalau kegiatan sosial biasanya kami memang ada sedikit perkumpulan antara gereja Katolik dan juga gereja-gereja Kristen di sekitar sini. Nah, itu biasanya kami membantu untuk PAUD atau membantu memberikan sembako untuk warga-warga sekitar. Perayaan khusus keagamaan, yaitu yang tadi saya sebutkan, biasanya komuni pertama, lalu baptisan, lalu juga krisma diadakan di sini. Natal Paskah, iya. Untuk Natal Paskah biasanya kapasitasnya itu bertambah. Karena di ruang bawah basement itu kami jadikan tempat untuk beribadah juga, lalu di aula juga sama. Mungkin ada tambahan dari saya adalah tentang bagaimana paroki kami ini sedang mengembangkan kepemudaan dan juga UMKM yang coba kami angkat sehingga umat-umat yang memang merasa ekonominya sedikit kurang mampu, kami tetap memperhatikan. Kami memberikan mereka kesempatan untuk berjualan di sekitar gereja. Lalu kalau untuk kepemudaan memang mereka itu kan seperti pion kita untuk di masa depan. Jadi kita memberikan mereka biasanya kepanitiaan yang memang untuk kegiatan event di paroki kami. Nama saya Aloysius Rahman Jumhana, saya menjabat sebagai Ketua Pengurus Stasi periode 2023-2026. Perkembangan umat gereja di Stasi Polikarpus ini dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan penambahan sakramen pembaptisan baik berupa pembaptisan bayi atau pembaptisan dewasa. Di samping itu dengan pendataan umat yang semakin membaik sehingga data umat yang ada di paroki Polikarpus ini semakin banyak. Grogol ini adalah miniatur Indonesia. Karena itu budayanya beragam dari suku dan agama. Jemaat Polikarpus ini 90% adalah masyarakat sekitar. Dari sisi usia, karena demografis Grogol ini adalah usia lanjut, otomatis jemaat Polikarpus pun dari sisi usia lanjut. Polikarpus adalah bagian dari gereja Kristoforus. Karena itu kita mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di Kristoforus. Ketika umat itu sudah dibaptis, dia harus menghubungi ketua lingkungan setempat untuk didaftarkan di data umat paroki kita. Itu adalah bagian daripada kelompok Legio Maria yang bertugas untuk menghubungi orang yang sedang sakit, usia tua, untuk memberikan pelayanan-pelayanan terhadap mereka itu semua. Interaksi antara gereja dengan masyarakat sekitar cukup kondusif dengan adanya kita ikut serta dalam
kegiatan-kegiatan baik di mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah atau kegiatan-kegiatan masyarakat itu sendiri. Kita pun sekarang ada namanya Forum Peduli Kasih, perkumpulan forum antara gereja-gereja yang ada di Grogol ini.